Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra. Oke, di video kali ini aku mau review lagi mantan flagship dari Sony, yaitu ini dia, Sony Xperia XZS. Nah, handphone ini tuh dirilis pada tahun 2017, yang artinya umur dari handphone ini udah masuk 5 tahun. Nah, kira-kira handphone ini yang umurnya sekarang udah 5 tahun, apakah masih worth it ya kita pakai dan kita beli di tahun 2022 ini? Untuk harganya sekarang bisa kita beli di harga 600 ribuan aja loh guys. Nah, dengan harga segitu kita bisa dapat spek pakai chipset Snapdragon 820 yang berfabrikasi 14 nanometer. Layar compact 5,2 inci pakai panel IPS LCD display yang punya resolusi Full HD 1080 pixel dikali 1920 pixel. Ada NFC, dual stereo speaker, dan punya lubang audio jack 3,5 mm. Terus ada IP rating 68 juga. Dan terakhir punya baterai sebesar 2900 mAh yang support pengisian cepat 18 watt fast charging menggunakan kabel Type-C. Jadi itu tadi spek singkatnya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, seperti biasa untuk link pembeliannya udah aku letakkan di link deskripsi ya. Lalu untuk desainnya, handphone ini punya desain handphone compact. Jadi ini cukup mudah untuk dioperasikan menggunakan satu tangan. Beratnya juga ringan, cuman 161 gram aja. Terus untuk materialnya, handphone ini menggunakan bahan aluminium untuk back covernya, dan frame samping menggunakan plastik. Kalau dilihat sekilas, bahannya ini cukup terlihat premium. Terus juga untuk materialnya ini udah diproteksi menggunakan Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Terus dia juga punya IP rating 68, yang artinya dia mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu pada kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Tapi karena untuk unit yang kita review kali ini, itu pressure up-nya udah nggak bagus lagi, jadi aku nggak berani buat nyobainnya guys. Terus desain lainnya yang aku suka dan jarang ada di handphone lainnya, yaitu terdapatnya tombol shutter kamera. Jadi ini mempermudahkan kita kalau mau ambil momen secara cepat. Terus untuk fingerprintnya ini udah menyatu dengan tombol powernya di sebelah sini. Tapi nggak tahu kenapa untuk unit yang ini, untuk fingerprintnya itu nggak berfungsi. Lalu untuk kualitas layarnya, handphone ini punya layar berukuran compact 5,2 inci yang berpanel IPS LCD display dan punya resolusi Full HD 1080 pixel dikali 1920 pixel dan punya aspek rasio 16:9. Jadi kalau dipakai buat nonton YouTube ini udah enak banget. Terus untuk perlindungannya dia juga udah dikasih proteksi menggunakan Corning Gorilla Glass generasi ketiga dan juga punya teknologi Triluminos display serta X-Reality Engine. Untuk audionya juga udah dual stereo speaker yang menghadap ke muka kita, dan yang paling penting ini masih punya lubang audio jack 3,5 mm. Jadi untuk kebutuhan multimedia kita seperti scrolling media sosial dan nonton YouTube ini udah bagus banget. Lalu untuk performanya, Sony Xperia XZS ini pakai chipset Snapdragon 820 yang berfabrikasi 14 nanometer. Chipset ini merupakan chipset yang cukup premium pada masanya, dan untuk grafiknya menggunakan Adreno 530. Terus untuk RAM-nya dia punya RAM sebesar 4 GB dan internalnya 32 GB. Tapi kalau kalian merasa ini terlalu kecil untuk penyimpanannya, kita bisa nambahin pakai microSD aja. Karena untuk slot SIM card-nya ini bisa menampung 1 nano SIM card dan juga 1 microSD. Dan untuk sistem operasinya menggunakan OS berbasis Android 7 Nougat yang bisa diupdate lagi ke OS Android 8 Oreo. Dan itu udah mentok ya di OS Android 8. Kalau kalian tanya apa sih perbedaannya dengan XZ dengan XZS? Nah, perbedaannya itu cuma ada di RAM-nya aja. Kalau XZ RAM-nya 3 GB dan kalau XZS ini itu RAM-nya 4 GB dan chipsetnya juga sama, pakai Snapdragon 820. Walaupun pakai Snapdragon, tapi handphone ini tidak direkomendasikan untuk dipakai buat main game. Ya mending tambah sedikit uangnya, terus beli handphone XZ1 aja. Untuk dipakai main game sebenarnya bisa aja sih, tapi kalau cuma sekedar game-game yang ringan aja ya. Kalau dipakai buat main game sekelas game PUBG Mobile, ini masih bisa berjalan dengan cukup baik. Untuk grafiknya bisa dapat settingan di Smooth High dan juga XD High. Tapi saran aku mainnya di Smooth High aja, biar mainnya lancar dan gak patah-patah. Tapi yang bikin gak nyaman kalau pakai handphone ini buat main game, handphonenya itu cepat panas. Dan jadi bikin kita gak nyaman buat main game pakai handphone ini lama-lama. Ya intinya sih handphone ini memang gak cocok kalau dipakai buat kebutuhan gaming kita. Terus untuk kapasitas baterainya, Sony Xperia XZS ini punya kapasitas baterai yang tergolong kecil kalau untuk dibawa di tahun 2022 ini. Kapasitasnya cuma 2900 mAh. Dan untuk kecepatan ngecasnya juga tergolong lama, padahal sudah support fast charging 18 watt menggunakan kabel Type-C. Dan juga padahal baterainya nggak terlalu besar. Ngisi dari 0 hingga 100% butuh waktu 2 jam lebih.
Untuk SOT-nya bisa dapat 3 jam bahkan 4 jam kalau dipakai sekedar nonton dan scrolling media sosial aja. Tapi kalau dipakai untuk gaming, SOT-nya bisa dapat 2 jam aja. Jadi seharian itu kita bisa ngecas handphone ini 3 kali bahkan 4 kali dalam sehari. Terus untuk fitur lainnya, dia juga punya fitur NFC yang kecepatan bacanya juga udah cukup cepat dan akurat. Kemudian untuk kameranya, Sony Xperia XZS ini punya satu buah kamera di belakang yang beresolusi 19 megapiksel dengan bukaan f2.0 dan punya prediktif PDAF dan juga punya laser autofocus. Untuk perekamannya, kamera belakang mampu rekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps. Tapi untuk resolusi 4K-nya seringkali overheat kalau dipakai dengan durasi lama. Jadi saran aku mending pakai resolusi di Full HD 1080 pixel di 30 fps aja. Untuk stabilisasinya ini juga lebih baik karena udah ada gyro dan juga ACE-nya. Terus untuk kamera depan, kamera selfie-nya Sony Xperia XZS ini juga punya satu kamera di depan dengan resolusi 13 megapiksel dan dengan bukaan f2.0. Untuk perekamannya mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Dan untuk kualitasnya gimana? Menurut aku untuk kualitasnya ini masih bagus banget di harganya yang sekarang cuma 600 ribuan aja. Tapi dengan catatan, ambil gambar pakai handphone ini harus dengan kondisi yang cukup cahaya karena handphone ini belum punya fitur night mode. Dan berikut untuk hasil-hasilnya. Dan seperti biasa, untuk kualitas videonya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZS. Nah, untuk audionya kalian bisa dengarin sendiri. Untuk dynamic range-nya gimana? Awannya masih kelihatan tapi muka aku agak gelap. Oke, untuk kualitasnya kayak gini. Untuk view angle-nya lumayan luas. Untuk perekamannya bisa rekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini, kualitasnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakang untuk kamera Sony Xperia XZS. Nah, untuk kamera belakang ini kita pakai resolusi Full HD 1080 di 30 fps. Untuk 30 fps dia lebih ultra wide ya, lebih luas viewnya. Kalau pakai 60 fps bisa, cuman lebih jadi wide, jadi lebih angle-nya lebih sempit gitu. Terus untuk 4K nya juga bisa, cuman kalau pakai 4K sering overheat. Kalau lebih dari 5 menit bahkan 10 menit itu bisa overheat dan enggak ini. Kurang lebih kualitasnya kayak gini. Untuk dynamic range-nya juga cukup luas. Yang jelas kalau dipakai untuk kualitasnya cukup cahaya, ini masih bagus, masih oke. Tuh, kayak gini untuk kualitasnya. Audio aku kalian bisa dengerin, dynamic range-nya juga luas. Oke, kalau dipakai jalan stabilisasinya cukup baik ya. Oke, kayak gini untuk kualitasnya. Dan kesimpulannya, untuk harga 600 ribuan, menurut aku handphone ini udah bagus banget di harganya. Tapi walaupun ini mantan flagship, tapi performanya udah nggak ngebut lagi di tahun 2022 ini. Untuk dipakai kebutuhan daily, aku rasa masih banyak handphone lain yang bisa jadi pertimbangan kalian. Tapi kalau kalian hanya untuk kebutuhan nonton YouTube atau scrolling media sosial dan chattingan, handphone ini masih bagus banget di harganya yang sekarang cuma 600 ribuan aja. Jadi buat kalian yang nyari untuk sekedar dipakai buat kebutuhan nonton YouTube, handphone ini bisa aku rekomendasikan buat kalian beli.
yang harganya pun nggak terlalu mahal. Dan untuk kebutuhan foto dan video, menurut aku ini juga masih bisa diandelin. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Karena untuk link pembeliannya seperti biasa udah aku letakkan di sana. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis pendapat kalian tentang Sony Xperia XZS ini. Aku Yusri Adiputra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.